Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita refleksi diri sejenak bersama Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saya pernah mengalami pertengkaran hebat dengan seorang rekan kerja di kantor di hadapan banyak orang. Saat itu, saya dikuasai oleh amarah yang tak terkendali. Kata-kata kasar meluncur dari mulut saya dengan nada tinggi, mengumbar kemarahan yang tidak bisa saya redam. Namun setelahnya saya terdiam. Saya terkejut dengan diri saya sendiri. Mengapa saya bisa bertindak sejauh itu? Timbul rasa malu yang mendalam karena saya sadar saya telah melukai orang lain dan mempermalukan diri sendiri. Firman Tuhan dalam Amsal hari ini kembali menyadarkan saya, orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya adalah seperti kota yang roboh temboknya. Pada zaman Israel kuno, tembok kota adalah simbol perlindungan dan kekuatan. Tembok yang tinggi dan kokoh melindungi penduduk dari serangan musuh maupun ancaman dari luar. Jika tembok itu runtuh, maka kota itu akan dengan mudah dikuasai dan dihancurkan. Demikian juga dengan hidup kita. Ketika kita kehilangan kendali atas diri saat amarah meledak tanpa batas, kita seperti kota yang temboknya roboh. Musuh dengan mudah masuk dan menghancurkan. Relasi rusak, harga diri tercoreng, dan tanpa kita sadari, iblis menggunakan celah itu untuk menebar kehancuran yang lebih luas. Karena itu, kita perlu menyadari betapa pentingnya menjaga pengendalian diri. Amarah yang tak terkendali bisa membawa kita pada keputusan yang kita sesali. Kita perlu membangun dan mempertahankan tembok rohani yang kokoh melalui disiplin rohani seperti berdoa, membaca firman Tuhan, dan merenungkannya setiap hari. Lebih dari itu,
kita harus terus menyandarkan diri kepada Roh Kudus. Hanya Dialah yang sanggup menolong kita mengelola emosi dan tindakan. Tanpa penguasaan diri, kita akan mudah diserang. Dan jika tidak waspada, kita bisa jatuh. Mari kita tetap berjaga dan memperkuat pertahanan rohani kita, bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang memberi kita kemampuan untuk menguasai diri dan hidup dalam kemenangan. Bapa yang penuh kasih, ampuni kami jika selama ini kami kesulitan untuk mengendalikan diri kami, khususnya emosi kami berupa amarah yang sering meledak-ledak, yang secara tidak sadar kami telah menyakiti orang lain. Terlebih, kami menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk dapat mengendalikan diri kami, dan biarlah Roh-Mu yang kudus selalu berdiam dalam diri kami untuk menegur dan mengingatkan kami untuk selalu dapat mengendalikan diri kami. Malam ini, kami ingin menyandarkan diri kami kepadamu dalam istirahat malam kami. Jaga, sertai, dan lindungi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.